lama, dan akhirnya untuk mencari nilai N kita buat dalam bentuk log, dia menjadi N sama dengan 2 log 128. Untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia, mari kita memandang dan menganggap bahwa tanggung jawab mendidik anak bangsa merupakan tugas yang sangat mulia dan terhormat. Memperingati Hari Guru dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa. Jadi setiap tahun ada hal-hal yang sangat kita nikmati. Untuk tahun ini karena masih pandemi, jadi saya berpesan secara pribadi, berpesan kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru seprofesi dengan saya, baik itu PNS maupun non-PNS, tetap semangat di masa pandemi ini dalam membina, mengajar, mendidik anak-anak, dan ajaklah mereka untuk selalu sabar, semangat, dan bersyukur karena di balik ini semua pada akhirnya ada sesuatu yang kita ambil. Kedepannya pasti akan lebih baik. Karena saya juga guru, sudah merasakan bagaimana perjuangan kita khususnya pelajaran pandemi ini. Jadi pesannya, marilah kita tetap memiliki hati. Mendidik, mendekati anak-anak itu terlebih atau yang terutama itu dengan hati. Ya. Memiliki hati, karena kalau kita memiliki hati untuk mengajar, kita bisa beri yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Jadi itu yang sampai saat ini yang saya rasakan, dan saya rindu juga mari semua boleh memiliki hati dalam mendekati anak-anak. Bagi para guru, marilah kita mendidik anak-anak dengan tulus hati, karena dengan tulus hati kita pasti enjoy, dan kita tetap berdoa buat guru-guru semua supaya selalu ada kesempatan untuk anak didik, karena salah satu upaya generasi penerus adalah anak didik kita. Para guru sendiri di Hari Guru ini, saya berharap kita semua tetap menjadi guru yang tulus, mau melayani siswa-siswi di dalam dunia pendidikan, dan yang pastinya kita tetap terus belajar, karena ketika kita berhenti belajar, kita berhenti mengajar. Tetap semangat dalam mengajar, memberi motivasi kepada siswa juga, supaya tetap dampaknya ke siswa. Siswa juga bisa dapat memberikan semua yang terbaik dalam hal untuk belajar. Selalu menjadi inspirasi bagi orang lain, terlebih inspirasi kepada sesama guru ataupun kepada para siswa. Guru itu sebagai lilin yang selalu menyinari, mengorbankan dirinya untuk menerangi jalan orang lain. Pesan saya untuk semua guru-guru di Indonesia saat ini, ingat bahwa orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi seorang guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Kita tetap semangat, tetap kompak ya untuk menjalani proses pembelajaran di masa pandemi ini. Tuhan pasti menolong kita semua. Tetap semangat berprestasi, karena kita tentunya pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik dan diiringi dengan proses yang terbaik pula. Tetap semangat belajar, ingat untuk mencapai cita-cita tentu harus dengan penuh semangat dan serius. Untuk adik-adik siswa sama juga dengan rekan-rekan guru, karena belajar onsite yang ada di sekolah dan ada di rumah itu bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Tetapi percayalah, ketika adik-adik itu menghormati guru, mengasihi guru seperti adik-adik mengasihi diri sendiri dan orang tua, adik-adik pasti akan menjadi generasi penerus dari kami. Mungkin ada yang menjadi guru, ada jadi pendeta, foto model, dan lain sebagainya. Tapi ibu percaya ketika adik-adik takut akan Tuhan dengan cara menghormati guru, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan sabar, pasti adik-adik akan berhasil. Ingat, kalian belajar, orang tua kalian juga ya di belakang itu luar biasa mendukung kalian, khususnya mereka harus mati-matian bekerja ya demi memenuhi
memenuhi kebutuhan, khususnya biaya sekolah kalian. Jadi haruslah punya semangat untuk mau belajar meraih masa depan. Awalnya ya, bergumul dan menangis karena jujur dari faktor usia mungkin ya, pengaruhnya usia. Memang harus buka aplikasi ini, belajar itu. Sepertinya kita belajar lagi itu maksudnya. Jadi bergumul awalnya. Tapi setelah beriringnya waktu, tantangan ini mau tidak mau harus kita lawan ya. Jadi belajar juga ya. Dan ternyata bisa. Selama ada niat dan kemauan untuk belajar pasti bisa. Ya, pertama-tama tentu kita merasa bahwa pandemi ini sesuatu yang sangat menakutkan, yang terjadi secara tiba-tiba, yang membuat kita semua khawatir. Tetapi ketika kita menjalani masa pandemi ini, maka pandemi ini akhirnya menjadi sesuatu yang mau tidak mau kita hadapi. Pandemi adalah tantangan yang tidak bisa kita hindarkan. Pandemi harus kita hadapi, dan itu sudah kita jalani. Ketika proses pembelajaran tetap dilaksanakan di masa pandemi, sekalipun awalnya pembelajaran dilaksanakan secara daring, tetapi belakangan ini kita bersyukur pembelajaran sudah boleh dilaksanakan di sekolah secara tatap muka terbatas. Sekalipun memang pembelajaran secara daring masih juga dilaksanakan. Paling tidak di masa pandemi ini proses pembelajaran tetap jalan, dan sangat diharapkan pandemi ini akan segera berlalu sehingga tatap muka bisa dilaksanakan lebih baik lagi ke depan. Ketika kita berhadapan langsung dengan siswa atau belajar onsite memang sangat beda sekali dengan belajar online. Kalau onsite, emosi para guru itu, jadi misalnya ada anak yang sudah agak jauh dari aturan dan tata tertib sekolah atau pelajaran, maka secara langsung kita bisa menegur. Tapi kalau misalnya pelajaran online, maka emosi dari seorang guru itu memang harus lebih ekstra dijaga, kemudian dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak itu tetap belajar enjoy. Pasti kaget karena ini juga yang menjadi pertama di dalam hidup kita menjalani pembelajaran secara online. Tapi bersyukur Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah menolong dan membina, bahkan memberikan juga satu hikmat sehingga guru-guru bisa mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk mengajar di masa pandemi ini. Makanya pandemi tidak menghalangi para guru-guru untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih. Pahlawan. Terima kasih. Baik. Pahlawan. Pahlawan tanpa jasa. Terima kasih. Terbaik. Pahlawan. Agent of change. Tetap semangat. Di permasalahan di Indonesia ada guru-guru yang kurang diperhatikan. Jadi lebih diperhatikan itu guru-guru yang di pelosok-pelosok, dan kalaupun yang diperhatikan yang di kota-kota itu tetap semangat karena orang beda porsi. Dalam hal ini ya tetap semangat orang yang diperhatikan, dan yang belum diperhatikan itu diperhatikan baik-baik dari pemerintah. Harapan saya untuk seluruh guru di Indonesia tetap mengembangkan diri, tetap meminta hikmat daripada Yang Maha Kuasa agar kita tetap dimampukan untuk mengajar, mendidik, membina siswa-siswi kita dengan baik. Kepada setiap guru selalu belajar. Dengan kita akan belajar, maka apapun yang akan dihadapi, teknologi-teknologi yang seperti apapun yang kita akan lewati, kita akan tetap terus belajar. Karena tanpa kita sadari, teknologi saat ini sudah semakin maju. Nah, oleh karena itu, harus terus belajar dan mengupgrade diri. Harapan saya untuk seluruh rekan-rekan guru, khususnya tenaga pendidik Kristen, tetaplah terus berjuang, tetaplah terus menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi yang Tuhan percayakan kepadamu.
Alasan saya menjadi guru untuk meningkatkan wawasan dan tetap untuk semangat belajar. Alasan menjadi seorang guru dari berbagai siswa yang Tuhan titipkan di SMA Kristen Ebenezer. Nah, ada begitu banyak hal yang Ibu sendiri pelajari. Dari karakter setiap adik-adik, kebetulan Ibu pembina ekskul pramuka, teater, dan lain sebagainya. Banyak karakter-karakter yang Ibu pelajari. Jadi dari bagaimana kita bersifat jujur, bagaimana kita harus komitmen dengan sebuah integritas yang ada, dan bagaimana kita harus melayani Tuhan melalui anak-anak ini. Kita bimbing mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi negara. Selamat Hari Guru 25 November 2021. Bergerak dengan hati. Pulihkan pendidikan.